Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Al malikul haqqul mubin. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati fillah wa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali, yaitu pengambilan faedah-faedah dan kaidah-kaidah dari hadis-hadis yang terdapat dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama yaitu mengupas hadis yang kedua dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita bacakan. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Tatkala kami, kata sahabat Umar bin Khattab, tatkala kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Tiba-tiba datanglah seseorang yang dia pakaiannya sangat putih, wasyadidu sawadi syar, dan rambutnya sangat hitam, la yura alaihi athru safar, yang tidak nampak darinya bekas perjalanan jauh atau safar, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga orang itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian orang tersebut menyandarkan atau mendekatkan lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian orang tersebut meletakkan kedua tangannya di atas lututnya. Wa qala ya Muhammad, kemudian orang tersebut berkata, hai Muhammad, akhbirni anil Islam, apa itu Islam? Kabarkanlah kepadaku tentang Islam, apa itu Islam? Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwasanya tiada ilah, tiada sembahan yang hak, yang benar disembah selain Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat, wa tutiyaz zakat, dan engkau menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau haji apabila engkau mampu. Qala sadaqta, kemudian orang tersebut mengatakan, engkau benar ya Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka Umar bin Khattab heran kepada orang ini. Kok dia yang bertanya, tapi dia juga membenarkan. Karena biasanya orang bertanya itu untuk emang tidak tahu. Tapi ternyata setelah dijawab oleh Rasulullah SAW, orang tersebut mengatakan, engkau benar. Kemudian qala fa akhbirni 'anil iman, kemudian orang tersebut bertanya, kabarkanlah aku tentang iman. Apa itu iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.
Kemudian Rasulullah SAW menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, ya, baik dan buruknya. Qala sadaqta. Orang ini kemudian ya mengatakan lagi, benar engkau Muhammad. Ya. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Ya. Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu apa. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu. Rasulullah SAW menjawab, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak dapat melihatnya, ya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Ya, kemudian orang tersebut telah mendapatkan jawaban apa itu tentang ihsan. Kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkanlah tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya yang ditanya dengan orang yang bertanya, ya, tidak ada yang tahu. Ya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Ya. Kalau begitu, ya, kata orang tersebut, disebutkan kepadaku tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha, yaitu apabila seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat al-khufah, ya, al-urah al-alah ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Al-khufah, orang yang dia tidak memakai alas kaki. Al-urah, dia tidak memakai pakaian, ya, telanjang dada. Al-alah, yaitu orang yang miskin. Ri'a asya'i, yang dia menggembalakan kambing, ya tatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan. Tsumman talaqa, kemudian orang tersebut pergi. Falabisna maliyan, kemudian kami, ya, beberapa waktu kemudian, atau menunggu beberapa hari kemudian atau beberapa waktu kemudian, summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya kemarin, atau mungkin tentang Islam, iman, ihsan itu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab, ya Rasulullah, ya, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa innahu Jibrilu, sesungguhnya dia adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, yang dia datang kepada kalian untuk mengajarkan, ya, agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Ikhwatillah wa ikhwani fiddin, a'azzanillahu wa ikum jami'a. Nah, yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, di antara faedah, ya, dari hadis ini, ya, fawaidu mustanbatah minal hadis tsani. Faedah-faedah dari yang bisa terambil dari hadis ini. Ya, yang pertama, al-hadisu syamilun li usulin azimah fil Islam. Bahasanya hadis ini mencakup, yaitu pondasi-pondasi yang agung dalam Islam. Walidzalika qala al-Qurtubi an hadzal hadisi. Oleh karena itu Al-Imam Al-Qurtubi berkata tentang hadis ini, yasluhu an yuqal lahu ummus sunnah. Ya, pantas hadis ini untuk disebut yaitu sebagai apa? Induknya sunnah. Induknya sunnah. Ya. Nah, ini yang pertama. Kenapa? Karena cakupannya yang sangat banyak, maka disebut dengan induknya sunnah. Kemudian, ya, yang kedua, fihi dalilun ala tafriqi bainal Islam wal iman. Di dalam hadis ini terdapat yaitu dalil perbedaan antara Islam dan iman. Ya, yaqulu ahli ilmi, ini para ulama mengatakan, ya,
idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Kalau dia kata-kata Islam dan iman itu bersatu, ya, iftaraqa, maka dia berpisah, ya. Wa idza iftaraqa, kalau dia kalimat Islam dan iman itu terpisah, ya, istama'a, maka dia berkumpul. Ya, maksudnya apa? Yaitu fa idza istama'a fi hadisin wahidin, kalau kata-kata Islam dan kata-kata iman itu, ya, dia dalam satu redaksi, ya, hadis, ya, dalam satu hadis ini kan disebutkan iman dan Islam. Fal maqsudu bil Islam al a'mal adz-dzahirah, maka maksud dari Islam itu adalah amalan-amalan yang nampak. Wal imanu al a'mal al batinah. Adapun iman itu adalah amalan-amalan yang bersifat batin, ya, yang bersifat batin. Ini kalau misalkan apa disebutkan dalam satu hadis itu apa, iman dan Islam, atau dalam satu ayat. Nah, maksudnya adalah, ya, yakni idza istama'a al-iftaraqa fil makna, kalau dia berkumpul dalam satu ayat, dalam satu hadis, maka makna Islam itu sendiri, makna iman itu sendiri, ya. Wa idza iftaraqa ay dzukira wahidun faqat minhuma fi hadisin aw ayatin istama'a fil makna al-Islam wal iman. Tapi kalau misalkan dalam satu hadis disebutkan Islam saja, di dalam hadis lain disebutkan iman saja, atau mungkin dalam satu ayat disebutkan Islam saja, dalam ayat yang lainnya disebutkan iman, maka pada hakikatnya makna dari keduanya adalah sama. Ini yang dimaksud dengan idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Kemudian yang ketiga, fil hadis dalilun ala anna a'dhama martabatin yata'amalu fiha al-'abdu, ya, ma'a rabbih, ya, martabatul ihsan. Ini menunjukkan bahasanya dalil, ya, kedudukan yang paling tinggi, ya, yang dicapai seorang hamba itu adalah martabah kedudukan ihsan. Wal ihsanu lahu martabatan, ya, ihsan itu memiliki dua martabah, tingkatan juga, yaitu martabatu talabin, yaitu tingkatan, yaitu talab, yaitu apa, mencari, ya, anta budallaha ka'annaka tarahu, ya, yaitu apa, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, bi an ya'tariyaka minadz-dzulli wal khudu', yaitu apa, dengan senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in ajasta, ya, an hadhil martabah fatakun ibadatuka martabati harab. Kalau orang itu enggak mampu, ya, enggak mampu menjadi orang dengan tingkatan yang pertama ini, ihsan yang tingkatan yang pertama itu apa? Dia mencari manusia dengan ketundukan dia, kepatuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dengan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia senang, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau yang seperti ini tidak mampu, hendaknya dia menjadi orang yang beribadah kepada Allah dengan tingkatan yang kedua, yaitu apa? Bimartabati harabin, yaitu lari. Maksudnya apa? Fa'innahu yaraka, karena seolah-olah engkau apa? Sesungguhnya Allah SWT melihatmu, ya. Jadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya marhalatu harabin wa khaufin, ini adalah tingkatan, ya, orang yang lari dari murka Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah azza wa jalla muttali'un 'alaika, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa, ya, melihat, ya, kita.
Wa hadhil martabah aqallu minal ula. Maka tingkatan yang kedua ini yaitu lebih atau kurang dari tingkatan yang pertama. Wal khasiru khusranan aziman alladzi lam yanal la talab wal qalb. Orang yang merugi sangat merugi, ya, sungguh merugi orang yang dia tingkatan pertama enggak dapat, tingkatan kedua tidak dapat. Ya. Dia sudah tidak bisa, terasa berat baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan rasa cintanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia tidak takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan ya ibadah-ibadah yang mungkin wajib baginya. Dia karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala, atau dia melakukan perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun minan nas ya'malu a'malan la raghiban fi taklah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja karena dia dunia yang dia cari, ya. Dia beramal hanya untuk dunia. Dia enggak takut amal tersebut ya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, dalilun ala anal malaikah yatasakkaluna fi hayati rijalin. Dalil bahwasanya malaikat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala dapat ya berubah bentuk dengan bentuk manusia. Ya. Ini sebagaimana tadi bahwasanya apa? Orang yang datang tersebut adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian yang kelima, husnul adabi fil julusi baina yadil muallim, yaitu adab yang baik tatkala seseorang itu duduk di depan para masyayikh atau para asatidz, ya, tatkala dalam majelis ilmu terutama, ya, duduknya yang baik, ya. Ini adalah adab sebagaimana malaikat Jibril, ya, beliau duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat duduknya, ya. Kemudian yang keenam, dalilun ala analil sa'ah alamatin wa annahu la ya'lamu anis sa'ah illallahu azza wa jalla. Dalil bahwasanya hari kiamat itu memiliki tanda-tanda, dan tanda-tanda tersebut tanda-tanda tersebut adalah ya sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, dan tidak ada yang mengetahui hari kiamat datangnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin yang bisa kita ketahui adalah tanda-tandanya saja, ya, sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kapan hari kiamat itu, ya itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketujuh, min ta'wili an talidal amatu rabbataha, ya. Di antara yaitu tafsiran yaitu budak melahirkan tuannya, yaitu tafsirannya adalah kasratul uquq, banyaknya ya anak durhaka kepada orang tuanya. Hatta yu'amilul ibnu ummahu ka'annaha khadimatun, sampai-sampai anak itu dia memperlakukan orang tuanya itu seperti pembantu, seperti budak, ya. Wa hadza musyahadun fi waqi'ina wa katsirun. Ini ya telah banyak kita dapati anak-anak yang mereka memperlakukan kedua orang tuanya seperti pembantu, ya. Seperti pembantu atau seperti budak. Kedua orang tuanya suruh kerja, kedua orang tuanya suruh yaitu apa? Menjadi pengasuh dari ya anaknya, ya. Wal iyadu billah, ya. Kemudian memperkacakan mereka, ya.
wahdar an takuna anta mimman yadkhulu fi alamatis saah. Ya, maka hati-hatilah jangan sampai kita termasuk ya dalam orang-orang yang menjadi ya tanda-tanda hari kiamat yang ini. Ya, yaitu jangan sampai kita menjadikan atau berinteraksi kepada kedua orang tua kita mereka seperti budak atau seperti pembantu baliyatullah. Ikhwati fillah wa ikhwani fiddin, a'azzani Allah ikum jami'ah. Ya, ini diantara faedah-faedah dari hadis yang kedua, dan insyaallah kita pada pertemuan berikutnya akan sampaikan yaitu kaidah-kaidah yang bisa diambil dari hadis yang kedua ini. Ya, mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.